mau ngecek nih kandungan-kandungannya. Memang sebenarnya kalau dari sisi gizi ya, umbi Garut nih kayak gimana sih? Karena kan tadi kan sampai di bawah juga tuh. Iya, betul. Menurut seorang ahli gizi nih kayak gimana? Oke, nah sebenarnya to begin with umbi Garut itu salah satu sumber karbohidrat kompleks yang underrated banget. Gak banyak orang tahu. Orang kalau tahu karbohidrat kompleks kan ya paling seputar singkong, ubi gitu kan. Umbi Garut ini jarang banget kedengeran karena selain tadi nyaringnya juga rada susah gitu ya. Mungkin di supermarket juga nggak ada banyak gitu. Dia juga mungkin secara tekstur tidak semenarik dan seenak umbi-umbian lainnya. Bentuknya kalah harfa gitu. Betul, bentuknya juga. Dan betul. agak kasar kan secara teksturnya. Agak kasar, padahal dia bagus banget. Jadi dari zaman dulu umbi Garut ini sudah digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan terutamanya. Karena dia punya kandungan antiinflamasi. Oh gitu? Betul, jadi kalau misalnya kita kan sekarang apalagi ya di dunia yang sangat sibuk gitu, Gen Z suka telat makan lah, sekalinya makannya ngasal gitu, pedes, asem, goreng-gorengan semua gitu kan. Terus mungkin telat makan, susah tidur gitu. Nah itu lumayan mengganggu pencernaan pastinya. Gitu. Nah kalau misalnya untuk orang-orang yang seperti ini sebenarnya akan bermanfaat sekali umbi Garut ini untuk dikonsumsi gitu. Karena dia bisa membantu untuk meredakan iritasi. Gitu. Kalau kayak GERD, asam lambung gitu? Iya bisa banget justru. Gitu. Ya kalau orang yang udah GERD itu biasanya kan mereka sudah sudah bisa dibilang lambungnya sensitif lah. Jadi salah makan dikit, telat makan dikit, kambuh. Asamnya naik. Gitu. Asamnya naik. Gitu. Kadang-kadang makannya udah bener stres dikit, kambuh. Betul. Gitu. Karena memang asam lambung itu ada kaitannya dengan asam lambung itu ada kaitannya dengan tadi kondisi mental. Ubun-ubun lu berapa sih? 100. Bener. Ini lagi dengerin ya Pak. Aku lagi bersama. Enggak, aku tuh harus gitu biar fokus. Anda kayak anak saya sih. Aku soalnya didiagnosa dokter anak memang ada little ADHD-nya. Jadi supaya fokus aku harus mengalihkan dulu. Anak saya juga kayak gitu soalnya. Kamunya fokus, kitanya buyar. Oh piye? Oh, enggak apa-apa. Tapi kalau ada satu hal yang Anda suka, Anda fokus banget. Biasanya gitu kan? Betul. Oh iya. Lanjut TS. Oke, terus. TS itu termasuk jawab. Lanjut TS. Iya. Nah, jadi umbi Garut ini udah karena tadi underrated ya. Jadi sebenarnya risetnya juga nggak banyak-banyak banget. Tapi riset yang udah ada, dia tuh bahkan bisa mengeluarkan istilah gastroprotektif. Jadi dia bisa melindungi lambung. Gitu, melindungi dinding lambung. Kalau misalnya asam lambung itu kan dia ikutan lagi. Itu. Kena tembak. Ceritanya mati. Tembak umbi Garut. Lucu lagi. Oke, itu tadi umbi Garutnya. betul. Daun kelor kesukaan saya. Ya. Itu banyak manfaat dong Enak tuh. pastinya. Betul. Selain buat manfaatnya buat apa ya? Lu Bukan ahli gizi, jadi boleh tanya. saya bilang lu gitu dulu Ya tuh banget kan soalnya ini. Lo kok pintunya dibuka? Iya. Pintu kali kok pintunya dibuka. Iya, Nggak mau tanya berat. Jadi kalau dokter itu kan banyak netizen tanya. Dokter itu spesialisasinya kalau mau ke gizi ada gizi klinik. Nah kalau soal makanan, komposisi makanan itu ranah beliau. Jadi sekalian nanya, daun kelor apaan tadi itu? Ya, nah daun kelor ini ada kalau di jurnal-jurnal disebutnya miracle tree. Pohonnya gitu. Karena dia termasuk salah satu superfood yang manfaatnya tuh banyak banget. Jadi susah lah ya kalau disebut satu persatu. Cuman salah satu yang utamanya dia bisa membantu orang-orang yang diabetes, membantu untuk mengelola gula darah. Lalu dia juga tinggi antioksidan, gitu. Dan dia tinggi vitamin juga. Dan kalau minum mata segaris kan? ngantuk. Gini. Jadi kalau kita iya. kalau seorang ke Thailand kamu kayak gitu. Daun lagi ngomongin daun kelor. Mencurigakan. Kau mencurigakan. Kalau soal daun-daunan, ayo. Iya buat teman-teman yang susah tidur. Bener kan? Betul. Segaris kan matanya kan? Iya. Terus itu dikunyah gitu daun kelornya. Daun kelor bisa diseduh, bisa sayur. buat dimasak jadi juga di bisa. kapsul gitu ada juga. Betul, ada yang modelnya udah tinggal. Nah, kalau semua orang makan gitu. daun kelor, kita menebang daun kelor semua dong. Ya sama kayak semua orang makan nasi. Masih ada sawah kan ya Pak? Coba bertanya. Ya. Kalau apa ini? Yang tadi aku bingung ini apa? Husky apa? Psyllium khas. Itu kesukaan saya juga. Iya. Itu apa? Tiap malam saya minum. Bahasa Indonesianya apa? Psyllium husk kayak nggak ada bahasa Indonesianya ya Dedi. Cuman dia memang salah satu, iya memang begitu. Dia salah satu serat. Nah serat itu ada yang larut, ada yang tidak larut. Nah Psyllium husk ini sebenarnya mayoritas serat larut, cuma dia juga mengandung serat tidak larut. Nah bedanya apa nih larut sama tidak larut? Kalau serat larut bedanya dia tuh berfungsi untuk
tadi ya dia gampang untuk dicerna oleh tubuh, lalu dia bisa membantu untuk regulasi gula darah dan lain-lain juga. Kalau serat tidak larut dia membantu melancarkan pencernaan. Kangkung tidak larut ya? Kang- Termasuk, iya Soalnya kalau sayur-sayuran. kangkungnya keluar. Wow. Itu contohnya kan kalau nggak Iya. larut berarti masuk kangkung keluar kangkung. Keluar kangkung. Ya. Cuma menegaskan. Iya, koin juga gitu, masuk koin keluar koin. Padet itu Pak. Padet, Lokal. iya, iya. iya. Itu kasihan kalau kayak isi koin, Pak. Let's go. Rasakan. Nah ini menarik nih. Jadi cara bikinnya tuh ada 2. Kalau misalnya ini pasti dibikinnya pakai air anget. Hangat. Oke, Nutriflex pakai air hangat. Jadi kalau air anget itu dia bakal lebih cair. Kalau dibikinnya pakai air panas dia bakal mengental. Oke. Ini hangat. Ini air hangat karena cair. Tidak terlalu kental, betul. Karena kalau misalnya pakai air panas dia ntar teksturnya kayak bubur. Oke. Iya, Jadi iya, pakai betul. sendok makannya. Kalau ini kan karena mungkin biar gampang kita minumnya ya. Jadi biar bisa diseruput dibikinnya pakai air hangat. Jujur enak lagi Mas Mukti. Mas Mukti. maaf. Mas Makmur. Ini bukan job. Ini bukan job ini. Ini memang nggak riset ini. Oh Mas Mukti sih. Bukti Saya ingat. Saya hari bukti. Saya ingat teman saya dari Jogja. Oh, Mukti Entut. Mukti Entut. Oh. Mukti Entut. Dia kan Jogja, belum Jogja. ini belum transformasi masih Belum. obes. Saya ingat teman saya Mukti Entut. 42, Ah. banyak pikiran. Iya iya. Cara olahraga. Iya iya. Kenapa jadi iya. Mas Mukti? Gejala delirium. Mas Makmur. Iya. Depannya M juga. Delirium. Delirium. Itu linglung. Iya iya. Short term Kemarin Anda memory. bilang saya demensia. Ya itu kayak gejala. Iya, mulut. short term memory. Short term memory. Yes. Ya. Tapi udah belum kayak gitu. Kayak buka kulkas nggak tahu kenapa saya buka. Sering. Iya iya. Saya paling Iya, parah iya. kunci. Ngapain kunci? Jadi sering banget kunci di mana ya? Kunci di mana ya? Kunci di Padahal mana? Di kantong. Nah, iya. Tapi Anda kan jauh lebih muda dari kami. Oh iya juga ya. Stress levelnya berarti lebih tinggi Ah kamu. betul, lebih tegas dia. Suka hilang-hilang gitu ya. Iya, 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 bisnis suka- kalau nggak suka konsen bingung, gitu. iya. Iya iya. Linglung. Iya. Tapi Mas Mukti apa Tirta ini Tirta. Ini emang ini apa Raditya Semprul. 2 kali sehari ini bikin kenyang juga kali ya kalau begini ya. Betul. Sebenarnya ini bisa dipakai buat kalau aku biasanya untuk sarapan, terus buat selingan. Selingan itu cemilan. Gitu. Dan aku juga anjurkan ini diberikan untuk orang-orang yang punya diabetes misalnya. Oke. Nah, orang yang kalau udah punya diabetes itu kan jadi lebih sering lapar. Karena mereka udah nggak stabil nih produksi insulinnya gitu kan. Oke. Nah, untuk orang seperti itu kan mereka bingung kayak aduh makan apa ya kalau lagi lapar, cemilan antara makan siang sama makan malam gitu. Nah di tengah-tengahnya itu biasanya mereka pengennya kalau ngikutin kata hati, biasanya cemilannya yang aneh-aneh kan, Oke, yang ya. yang antara yang gula lah atau yang asin Ya. banget gitu. Padahal belakangnya High carbo. betul high carbo, high fat gitu. Ya. Nah padahal juga ya kalau berlebihan balik lagi nggak ada yang baik gitu ya. Betul. Semua hal Oke. yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ini bisa dijadikan opsi. Oke, dan Gitu. kalau ini gantiin cemilan atau apapun itu makan itu bisa ngekat kalori lumayan banyak juga ya. Betul. Betul, Berarti ya. betul, Terlebih betul. tadi kalau di konsep dietku ya ini bagus banget untuk si indeks glikemiknya itu tadi. Jadi sebelum kita makan yang porsi besar kasih ini dulu. Oh. Jadi lambungnya udah nyaman dulu, makanan inti pun jadinya tidak terlalu banyak, cukup setengah porsi aja udah mengenyangkan. Oke. Dan itu menekan glucose spike, kurang lebih gitu ya, benar kan? Yes! Ya, Kaget ibarat kata kalau kita juga. mau makan nasi, makan sayuran dulu itu juga menekan lonjakan gula darah kan, Dok? Betul. Tugas saya kalau ada beliau tugas saya itu selesai. Karena Anda udah pernah bareng. Enggak. Kita baru ini pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Iya. Tapi chemistry-nya itu yang penting. Iya, gak kayak orang udah ketemu 14 kali kayak istri hancur. Iya. Siapa itu? Anda ngomongin saya. Enggak sih, saya nggak bilang. Perasaan Oke. aja. Tapi ini kalau Iya. buat GERD bahan-bahan tadi oke juga ya. Justru aman gitu. Nah kebetulan aku tuh waktu dulu aku atlet. Oh iya. Iya, dulu aku atlet nasional wushu. Tahu wushu? Woi, pantas gak sih? Praktekin dong. Hey. Praktekin. Tendangan terbang boleh nggak? Jangan gitu dong. Waduh. Masa saya suruh praktek. Kan ada koreonya wushu. Iya. Betul, kalau wushu ada koreonya. Nah, Di- dokternya apa? apalin dulu. Atau udah bisa kan TS ya, jadi harusnya oke nih chemistry-nya nih.
Saya suruh saya Panik dia. Panik ada briefingnya lo suruh ngapain bosu. Bercanda. Tapi pernah kompetisi kan? Pasti dong. Emas toh? Singapura emas. Bener kan, makanya nggak asing saya itu. Emas kan? Asia perunggu, ASEAN perak. Pakai ini apa? Alat apa? Pakai alat, Pedang. pakai. Aku kebetulan jadi wushu tuh ada utara, ada selatan. Ah. Nah, aku mainin Timur, juga barat? selatan. Nggak ada. Nggak ada lagi. Enggak ada ya. Timur Ada ke tai. barat, Waduh. selatan ke utara. Chemistry. Chemistry. Suami di rumah jadi manut itu. Kalau salah Manut dikit, lah. Iya. Kuda-kuda musuh. Nggak, ini apa itunya? Oh iya, Senjatanya, Aku senjata. main tangan kosong, golok sama toya. Mata nih. Toya tuh kayak tongkat gitu. Iya, toh ya. Kalau lagi ke pasar ngelihat ada butcher gitu, pernah kayak boleh pinjem nggak? Pengen sih, cuman menahan diri ya. Cara untuk mengejotosi dia gimana nih? Waduh. Ayo kita pinjam golok kita ya. Kita jadiin dia daging tongseng. Jangan dong. Tapi lucu dari awal seniorku, pelatihku udah bilang, kamu tuh bisa bela diri, tapi kalau ketemu sama preman gitu ya, Suruh kabur. begal, kabur. Makanya skill paling penting itu Lari. Kenapa nggak skill wushu dipakai ketika dipalak misalnya? Ya, Ada ancaman. Kalau dia mbak senjata api, Betul. kita we never know di jalan. Nggak boleh ya, nggak Betul. boleh berarti ya. Guru Nggak boleh. teman atletnya SAC yang kemarin MMA juga bilang jago-jago MMA kalau di jalanan we never know our enemy itu bring apa. Jadi mending nggak usah engage. Ya cabut Betul. aja. Lari. Tapi kalau dia udah fix tangan kosong baru bakbuk gitu. Kuncian-kuncian yang tidak mematikan. Soalnya kalau nanti kita mukul terus dia kenapa-kenapa penganiayaan kan. Oh bener juga sih. Iya. Kadang kalau sebagai atlet kita nggak bisa nahan juga kali ya. Nggak bisa naker gitu. Bisa jadi. Yang biasa kita pikir biasa aja nggak tahu ya fatal buat orang kan. Iya betul. Iya kan? Ini diajarin aja coba. Suruh plank 100 menit. Saya dulu karate saya. Kuda-kuda dulu Bang Radit. Eh. Jangan. Udah mundurin Ini kursi pakai masa nggak dipraktekin? Itu kuliah gizi dulu, paralel atlet atau atlet dulu baru kuliah gizi? Atlet dulu. Jadi dari kelas 4 SD mulai belajar, masuk SMP. Nah, SMP-nya itu baru lebih serius lah, baru masuk ke nasional. Jadi pertama kali lomba aku di Singapura itu kelas 8. Nah, itu gara-gara jadi atlet itu dulu kita masih remaja cewek gitu ya. Aku pernah fat percentage aku di bawah 16% waktu itu. Cewek di bawah 16. Iya. Cewek di bawah 16. Dan aku nggak tahu itu bahaya karena selama aku jadi atlet masih dibilang gendut gitu. Karena memang kita dituntut ya kayak atlet gimnas lah. Kalau badannya besar memang berat jadinya. Jadi nggak lincah gitu loh. Jadi kita tetap harus maintain gitu. Tapi aku nggak tahu bahayanya kalau untuk cewek itu 16% tuh bahaya di bawah 16%. Iya, cewek itu biasa 20 aja udah bagus banget. Betul. Nah, kenapa gitu? Karena ya tadi ya selain itu. Tapi aku udah di batas itu aja aku masih merasa gendut. Gitu. Jadi akhirnya aku tiap hari udah 16% karena aku merasa masih gemuk, aku makan namanya teh daun jati. Jadi dulu Teh daun disebutnya jati. slimming tea. Iya, iya. Disebutnya. Nah, tiap malam aku bikin itu. Akhirnya sebulan sekali langganan lah ke dokter. Oh, Karena sakit kekikis lah. Ah, lambungnya. Betul, karena dia itu Oke. laksatif. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin yang penonton juga ya, cewek-cewek itu gampang banget Ke-trigger postingan. trigger postingan kayak oh minum ini langsung lancar ini segala. Iya, ya. iya, iya. Gitu. Jadi teh daun jati itu harus hati-hati I gitu. see. Dulu aku minum 2 tahun. Setiap hari. Setiap Gila. hari. Nah itu Betul, sama ya kekikis lambung jadinya. Kikis. Gastritis. Abis gitu. Nah, Jadi selalu itulah yang sakit. menyebabkan mau jadi nutritionist gara-gara itu. Salah satunya. Terus aku ngerasa aduh diet itu susah banget ya gitu. Bayangin aku dulu latihan itu pemanasan minimal 5 kilo. Buset. Pemanasan. Every day. Every day, Senin sampai hari Sabtu. Sabtu itu 3 kali latihan jadwal Ya, pagi, atlet siang, sih. malam. Kenapa akhirnya memutuskan kuliah gizi? Karena orang tua bilang akademis itu penting. Aku udah nggak mau kuliah tadinya. Jadi iseng-iseng nih, daftar kuliah tuh iseng. Pas SMA berarti? Pas SMA kelas 3 itu udah tutup semua pendaftaran. Aku belum daftar kuliah karena aku pengen jadi atlet. Udah pengen straight Serius jadi di atlet, sana ya? serius. Udahlah nggak perlu kuliah, mamaku udah daftarin kuliah di US apa segala, aku nggak mau. Akhirnya papaku coba deh lu daftar SBMPTN. Murah 300.000 pendaftarannya. Hamin 1 deadline aku daftar. Pilih kan jurusan apa ya? Dokter gue nggak sepinter itu gitu. Pinter Terus kok. apa? Pinter ini. Farmasi nggak sepinter itu. Sos aku nggak nyentuh. Aku anak sains kan. Akhirnya pilih gizi deh. Gizi di mana ya? Univ top di Indonesia. UI. Udah gitu doang iseng. Nggak belajar nggak apa. Masuk loh. Pinter. Padahal ujiannya nggak bisa. Ada jadi. Iya, loh. Saya suka
nih. Kalau Iya. ngomong soal prestasi suka Iya, nih saya. nyombongnya smooth, nggak belajar nggak apa tapi keterima. Ini tipikal orang, tapi kalau orang mau protes, apa ya? Jago gelap kan nih. Saya masuk UI itu inten 3 bulan. Iya, Ikut iya, iya. bimbingan belajar. Bimbel, betul. Pagi-pagi bangun ngerjain soal, tidak belajar. Saya jalur hoki. Jalur Oke, hoki. oke, Jadi oke. soalnya pas ujian itu, ujian matematika nih ya. Aku cuma bisa jawab 3 soal. Sisanya aku nggak tahu. Soal dikumpulin, karena aku nggak tahu trik-triknya gitu loh. Oh, iya, Semua betul. tak isi. Aku bikin aku bikin ular huruf S. Itu kalau salah kan -1. Nah, aku nggak tahu. Oh, oke. Jadi aku kumpulin begitu kelar, ada teman yang waktu aku di Seman 78 kalau nggak salah ambil ujiannya. Temanku kelar, lu gimana tadi bisa nggak? Duh nggak bisa lagi, gue cuma bisa 3 doang. Terus sisanya gue bikin itu aja pattern ular. Lu gila gitu. Tapi masuk. Masuk. Berarti Kok itu bisa bahasa ya? Indonesia bahasa Inggrisnya bagus. Oh iya, Kan kalau satu itu satu gampang. di satu kan 3, iya. Betul, Satu itu hari gampang. 3 mata pelajaran tuh. Betul. Boleh ngobrol yang lain nggak? Saya nggak relate. Oh, iya. Kuliah saya Saya nggak ikutan lulus. ya. Iya nih. Nah tapi salah satunya juga gara-gara itulah. Jadi nggak kekikis. Jadi pengen kuliah gizi dan di kuliah gizi itu belajar. Ternyata nggak harus dia tuh sesusah itu. Ma betul. Kalau lambung kekikis kan berarti kan makin lama kayak makin tergerus Tipis. gitu kan. Iya, betul. Makin tipis kan. Ini juga ada yang tipis namanya kemasan sachet. Keren banget. Keren, benar. Betul, bisa Ada dibawa-bawa. kemasan saset. Jadi nggak perlu kan kalau nggak saset itu Daripada lu bacain gua mulu. sajiannya cuma 3 sendok kan. Iya. Nah kalau yang saset udah tinggal buka ses. Betul. Betul. Ini loh kemasan saset. Lihat Kaget ya kita ya. Kaget Pak Jedung, kaget aku. Oh ada susun. Oke. Waduh. Oke. Menara. Kita ambil dulu. Iya ya, Iya. kemasan saset itu udah langsung sesuai Kemasan takaran saset saji. nih. Bayangin dong. Itu dia. 14 kali episode, dia tiap bridging gini. Iya iya iya. Udah tetangga. Mau juga dong. mau Iya dong. Belum dapat. Ini baru nih, setauku ini baru karena kemarin belum ada yang sasetan nih, setauku ya. Ini baru nih. Enaknya ini dia kan nggak perlu selalu pakai air panas kan. Betul. Jadi pakai air anget, air husuh Biasa nolong aja. bisa Iya, gitu. iya. Oke. Jadi bikinnya gampang gitu. Dan udah berasa gampang kan, dibawa-bawa, Pak Radit gampang. udah minum setengah berasa kenyang kan? Berasa kenyang sih jujur. Dan ini awet, jadi nggak akan cranky, craving makan cemal-cemil itu aman. Betul ya? Betul. Betul ya? Ini udah BPOM dan halal juga. Pasti. Jadi teman-teman kalau mau nyobain bisa nyobain NutriFlakes. Yes. Tak pikir flake di sini tuh meletus-meletus kayak popcorn. Maksudnya? Flake ternyata bukan ya. Jadi endingnya minuman ya. Enggak, ini saya tanya Nggak beneran. tahu, saya nggak tahu maksudnya apa. Enggak, bayanganku kalau flake, NutriFlake itu bayanganku tadi tuh kayak sereal. Oh ada flake-nya, Oh, ada gerinjal. gerinjal. Oh. Tahu-tahu guys, Ternyata dawet. enggak. Oke, tapi katanya ayah juga asam lambung. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau ayah dari kecil tuh dia memang ada masalah lambung lah, gitu. Jadi selalu rewel gitu. Kalau misalnya dari kecil sampai gede sampai sekarang pun masih gitu. Tapi udah jauh lebih mendingan. Nah dia tuh udah punya asam lambung, ada diabetes juga. Wah, combo. Betul. Terus ada hipertensi, kolesterol juga. Tapi udah terukur sih. Sekarang udah ke dokter segala dikasih obat gitu. Nah tapi untuk lambungnya ini nih yang jadi masalah. Tadi kan Oke. ada diabetes jadi sering lapar. Yep. Sering lapar, kalau lapar dia nggak makan, asam lambungnya naik. Atau dia stres asam lambungnya naik. Gitu. Jadi aku atasin pakai ini. Setelah konsumsi ini jauh lebih mendingan. Sekarang aku ditagih terus kalau udah habis. NutriFlex kamu ada lagi nggak? Beliin dong gitu. Betul. Oh I Iya. see. Karena Saya dia bisa juga- bikin kenyang lama. Betul, saya juga banyak yang nge-DM kan, banyak yang minta, "Bang, tutor dietnya dong, tapi aku asam lambung bagaimana nih?" Nah, perbaiki dulu asam lambungnya, betul ya? Iya. Betul ya, Dok ya. Jangan asam lambung tuh sok-sokan diet gitu. Jangan, malah bisa memperparah. Nah, Iya. ini salah satu solusinya yang membantu meredakan gejala-gejala GERD. Jadi dia. Jadi segala Jadi sesuatu dia. yang perubahan terlalu mendadak itu tidak bagus. Nggak Betul. bagus. Harus pelan-pelan. Ya, jadi harus bertingkat. Kayak Mas Makmur kan katanya belum mau full maraton ya. Belum full, belum Maka harus mau. pelan-pelan ya, nggak boleh Pelan-pelan. langsung kita. Mas Raditya Dika gosipnya langsung mau ultramaraton 100 kilo. Nggak ada 100 kilo. Nggak gitu, nanti kan malah kita mau trauma. lari bareng. Pelan-pelan dulu. Siapa yang ngajak? Gue udah mau sampai jatuh tadi udah. 10K udah mau 10K dulu 10K. Tapi soal Pelan-pelan, GERD pelan-pelan. ini tuh sebenarnya buat teman-teman setiap manusia
manusia di muka bumi itu memiliki asam lambung. Betul. Penyebab GERD itu kan banyak orang bilang karena stres, karena betul psikologis. Tapi kedua adalah karena pola makannya itu berantakan. Jadi namanya orang habit itu misalkan kita makan tuh harus teratur. Kalau kamu kebiasaan makan jam 6, jam 12, jam 6 ya udah. Nah, itu alasan kenapa pas kita berpuasa justru GERD-nya jadi membaik. Puasa Ramadan kalau yang muslim. Karena kita di pas bulan puasa tuh dipaksa untuk teratur, ya berbuka dan sahur dan terakhir mentok jam 8. Nah, bagi orang yang habitnya terlalu fast kayak di Jakarta, itu kan hidupnya cepet banget. Kadang mereka fokus bekerja sehingga akhirnya mereka hari ini makan jam 10 pagi, besok jam 2. Akhirnya karena terlalu seperti itu, asam lambungnya keluar duluan. Karena hormon grelin. Nah, asam lambung yang tidak mengolah apapun, kalau numpuk yang diolah mukosa lambung. Nah, pengikisan itulah yang akan terjadi. Apalagi kalau dia hobi memakan atau minum minuman, makan makanan, minuman atau zat-zat yang bisa memicu asam lambung kayak rokok. Terus habis itu dia makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asam. Nah, akhirnya asam lambungnya berlebihan jadi seperti itu. Nah, solusi satu-satunya buat ngontrol GERD ya makan yang kecil-kecil tapi Sering. Jadi terisi terus. Kalau di gizi kita bilangnya PKTS. Apa itu? Porsi kecil tapi sering. Oke, PKTS. Betul. Berarti kalau orang bilang gue punya asam lambung itu salah ya. punya. Iya, semua Semua punya. orang punya. Semua orang punya. Tapi asam lambung gue bermasalah itu baru. Iya. Betul. Jadi I itu see. untuk memitos kayak aku punya mah. Ya, ora ndek mah jadi apa ya? Curut we. Malah biae. Nah, gitu contohnya. Obong. Jangan gitu loh. Apa? Mas Radit itu katanya 5K udah sampai sempat. Wih. Ngarang mulu lu dari tadi. Beneran Pak Radit Eh, pas ini, 4 enggak, beneran. enggak, nih. Salut sih. Enggak, Keren banget. Respect. Keren. Nih, saya mau kasih tahu ke kalian semua. Apa? Saya pernah lari 5K. Eh, Ya kan? 5K-nya 1 jam. Oke, terus Lari nih. Posting nih. Komennya. Pelan kayak gitu dipamerin. itu juga ada yang berani ngerujak Mas Radit Banyak waktu itu di kolom komen. di Instagram atau TikTok. Di YouTube waktu itu. Pelan kayak gini aja pakai diposting. Itu musuh-musuhku Astaga. juga itu. Oh iya? Oh iya, banyak yang ya itu mah mendingan jalan, itu ada. Oh itu lari apa jalan? Iya, itu musuhku. Aku langsung tak gas. Mau berubah menjadi lebih sehat aja udah bagus. Nggak usah ditentang. Support. Coblos Timur. 1 Timur. Timur. Dipersembahkan oleh Nutriflex. Masuk juga ente ya. Oh, Oke kan. biar brand masuk. Bridging tuh iya. gitu. Bridging tuh gitu. Iya, bridging gitu ya. Tapi untuk menutup nih, Oke. tadi kan kita udah dengar body age-nya Mas Makmur kan 67 tahun, 67 tahun. di usia 39. Di usia 39. Yes. 3 tahun berlalu. Sekarang usia 42. Berapa body age-nya? Silakan dibaca sendiri Bapak Raditya Dika. Boleh. Silakan Pak, dipegang Pak. Body age 31. Wih. 81 tahun. Enggak, bukan. Itu 31. tiganya. Minus mata. Tiga. Oh, mana lihat? 31. Oh iya 31. Tadi dari situ kelihatan 81. Pak Radit berapa Minus sekarang? mata kok di iniin kacamatanya? Oh iya betul malah dipakai. Saya apa? Body age-nya berapa? Saya lebih muda 6 tahun, 36. 36. Saya 31, Pak. Gile, jauh. Dari yang tadinya 67. Jauh, keren. Terima kasih, Pak. Hebat loh ini. Hebat. Hebat banget. Nah itu juga satu hal sih. Aku setuju banget tadi sama Dokter Tirta bahwa semua itu tergantung healthy lifestyle-nya. Jadi sakit GERD itu tuh bukan yang tiba-tiba GERD gitu. Pasti ada lifestyle yang menuju ke situ. Betul. Nah bisa itu cepet loh, Pak. Berarti Enggak lah, normal lah. perkembangannya lumayan cepet gitu. Pasti konsisten. 15 bulan kan. Betul. Kalau misalnya nggak konsisten, susah untuk bisa mencapai itu. Tapi ini terhitung santai sih. Kalau anjuran dokter gizi kan setahu aku sebulan itu untuk cowok maksimal di 4 kilo kan. Artinya kalau ini turun 40 kilogram dalam 15 bulan itu kan nggak nyampe 4 kilo sebenarnya. 3 sekian lah. Masih make sense gitu, Masih masih make sense. make sense. Betul. Tutup biarkan Mas Eri memasak. Us.